kita di pertemuan kali ini. Sebelum memasuki materi, kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Oke. Kita langsung share screen dulu materinya. Oke, untuk materi matematika masih tentang peluang, submaterinya yaitu menentukan frekuensi harapan suatu kejadian. Seperti biasa, kami para guru sebisa mungkin mengingatkan kalian untuk mencegah COVID-19 dengan 5M. Itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 1-2 meter, membatasi mobilitas dan interaksi, terus menjauhi kerumunan sebisa mungkin ya untuk mencegah COVID-19 ini. Untuk kompetensi dasar yaitu dari segi pengetahuan 3.9 yaitu menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Dari segi keterampilannya 4.9 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Tujuan pembelajarannya menentukan frekuensi harapan suatu kejadian dengan benar, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan frekuensi harapan suatu kejadian secara benar. Review dulu di pertemuan sebelumnya. Ya, kalian ingat, peluang empirik adalah rasio atau perbandingan antara banyak kali muncul anggota dalam kejadian A. Tadi misalkan N dalam kurung A terhadap banyak percobaan kali dalam kejadian M. Untuk peluang teoretik adalah rasio atau perbandingan dari banyaknya kejadian yang dimaksud dengan banyaknya ruang sampel. Nah, jika peluang menggunakan soal atau juga dan, di sini artinya kalian memahami soal peluang jika menggunakan kalimat atau juga dan. Itu di pertemuan Minggu Mei. Nah, frekuensi harapan sekarang di pertemuan ini apa sih frekuensi harapan itu? Tapi sebelumnya kita review dulu untuk rumus-rumus. Nah, rumus untuk peluang empirik disimbolkan F dalam kurung A sama dengan banyak kali kejadian A per banyak kali percobaan N, atau F dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung N. Untuk peluang teoretik, peluang A atau peluang berdasarkan kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A per banyaknya ruang sampel S. Atau P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. Nah, nilai peluang ini ada di antara 0 dan 1 atau 0 lebih kecil dari atau sama dengan peluang A. Nah, peluang A lebih kecil dari atau sama dengan 1. Tapi kemudian peluang A itu bentuknya pecahan atau bisa juga desimal. Nah, jika pertemuannya di sini adalah kemarin menggunakan soal atau berarti rumusnya dijumlah. Nah, jika dan berarti rumusnya dikali terlebih dahulu. Apa sih frekuensi harapan? Nah, frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dari beberapa kali percobaan yang dilakukan. Oke. Nah, rumus frekuensi harapan kita simbolkan adalah H. H dalam kurung A sama dengan P dalam kurung A dikali N. Artinya H dalam kurung A atau frekuensi harapan sama dengan peluang kejadian A dikali N. Keterangannya, H dalam kurung A adalah frekuensi harapan kejadian A, P dalam kurung A adalah peluang kejadian A, N adalah banyak percobaan yang dilakukan. Oke, kita masuk ke contoh soal peluang frekuensi harapan. Contoh 1. Jika sebuah dadu dilemparkan sebanyak 150 kali, frekuensi harapan munculnya mata dadu lebih dari 4 adalah. Oke, penyelesaiannya ruang sampel 1 dadu
N dalam kurung S sama dengan 6. Jadi ruang sampelnya adalah 6. Nah, kejadian mata dadu lebih dari 4. N dalam kurung A ada 2, yaitu 5 dan 6. Artinya kejadian mata dadu lebih dari 4 yaitu mata dadu 5 dan mata dadu 6. Nah, peluang A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. N dalam kurung A-nya adalah 2, N dalam kurung S-nya adalah 6. Berarti 2 per 6 disederhanakan menjadi 1/3. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke rumus frekuensi harapan. Frekuensi harapan dalam kurung A sama dengan peluang dalam kurung A dikali banyak percobaan. Jadi 1/3 dikali 150. Itu frekuensi harapannya adalah 50. Oke. Contoh 2, dari 300 kali pelemparan sebuah dadu, frekuensi harapan munculnya mata dadu 2 atau 5 adalah kata atau. N sama dengan 300 kali, munculnya mata dadu 2 yaitu ada 1, munculnya mata dadu 5 yaitu 1, karena satu dadu tadi ruang sampelnya adalah 6. Mata dadu 2 atau 5 sama dengan 1 tambah 1. Kata atau berarti jumlah. 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti peluang A sama dengan 2 per 6 disederhanakan menjadi 1/3. Ditanya frekuensi harapannya. Frekuensi harapan yaitu A dalam kurung A sama dengan T dalam kurung A dikali N. 1/3 dikali 300. 1/3 kali 300 yaitu adalah 100. Masuk ke contoh 3. Pada suatu daerah, peluang seorang bayi terkena penyakit campak adalah 0,01 dan peluang terkena penyakit polio adalah 0,02. Jika 1.200 bayi di daerah tersebut diperiksa, bayi yang terkena campak dan polio adalah, di sini ada 2 penyakit, berarti campak dan polio, kita sendirikan, tidak dikali ya. Peluang terkena campak 0,01, peluang terkena polio 0,02. Nah, frekuensi harapan dari 1.200 bayi yang terkena campak, di sini kita pakai campak dulu yang dicari, 0,01 kali 1.200 yaitu ada 12 bayi. Sedangkan yang terkena polio yaitu 0,02 dikali 1.200 sama dengan 24 bayi. Artinya yang terkena penyakit campak 12 bayi, yang terkena polio adalah 24 bayi. Kenapa di situ ada kalimat dan tapi tidak dikali? Tidak, karena di sini disebutkan adalah jenis penyakitnya, jadi disendirikan campak dan polio. Oke. Contoh 4, tentukan frekuensi harapan munculnya paling sedikit 2 angka pada pelemparan 3 buah uang logam sebanyak 300 kali. 1 poin itu angka dan gambar. Di sini simbolnya K, poin itu. Ruang sampelnya adalah 2. Nah, jika 2 poin itu kita harus ingat, berarti kalau 2 poin adalah AA, AG, GA, GG. Berarti ruang sampelnya ada 4. Yang diketahui adalah 3 poin ya. Nah, 3 poin itu berarti tinggal 2 kali 4. Berarti ruang sampelnya ada 8. Nah, titik sampelnya yaitu AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG. 3 poin ya, titik sampelnya, ruang sampelnya keseluruhan ada 8. Nah, 3 poin tadi ruang sampel 8 ya. Peluang kejadian A 4/8 sama dengan 1/2. Kenapa 4/8? Tadi 4/8 adalah yang jika paling sedikit di sini paling sedikit 2 angka. Munculnya paling sedikit 2 angka. Paling sedikit 2 angka yaitu AAG, AGA, GAA, AAA. Yang warna ungu ya.
paling sedikit 2 angka, A kan lebih dari 2, tapi dia masuk karena paling sedikit 2 angka, berarti maksimum adalah 3 alamatnya. Kan di sini ada 4 harapan, yaitu disederhanakan menjadi 1/2. Frekuensi harapannya H dalam kurung A sama dengan P dalam kurung A dikali N, yaitu 1/2 dikali 300. 2 kali 300 adalah 150. Contoh 5. Peluang seorang pemain sepak bola untuk mencetak gol adalah 0,3 pada setiap pertandingan. Jika ia bertanding sebanyak 40 kali, maka kemungkinan ia mencetak gol berapa kali kemungkinannya? N-nya adalah 40, golnya yaitu 0,3, bentuk desimal dirubah dulu jadi pecahan 3/10. Frekuensi harapan itu H dalam kurung A sama dengan P dalam kurung A kali N sama dengan 3/10 dikali 40. Nah, mau tinggal dicoret, tinggal 3 kali 4, 12 bagi 1 tetap adalah 12. Untuk penugasan nanti bisa share link Google Form-nya sini sama sekalian nanti. Untuk sumber seperti biasa dari buku matematika, materi Deking, terus Akademi Edu. Untuk pengumpulan tugas untuk 8A dan 8B sama Budina Ariani, 8C sampai dengan 8F yang bisa sendiri, terus 8G sampai dengan 8K dengan Buneli Fitrian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.